Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 1. Nurul Kusuma Astuti, 2. Dila Nurwidiawati, 3. Novianti Hanimullah, dan yang keempat Ayu Dewi Fatimah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penipuan komputer. Pokok bahasan kami yang pertama yaitu ancaman SIA, 2. Pendahuluan untuk penipuan, yang ketiga siapa yang melakukan penipuan dan mengapa, 4. Penipuan komputer, dan kelima mencegah dan mendeteksi penipuan. Pertama, ancaman sistem informasi akuntansi. Ada 4 jenis ancaman sistem informasi akuntansi yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, bencana alam dan politik. Bencana alam dan politik merupakan suatu ancaman bagi sistem informasi akuntansi karena dapat menghancurkan informasi dan menyebabkan kegagalan perusahaan. Contohnya kebakaran, banjir, badai, dan perang. Yang kedua, kesalahan perangkat lunak dan kegagalan fungsi peralatan seperti benturan operasi, kegagalan perangkat keras, pemadaman listrik dan fluktuasi, serta kesalahan transmisi data. Yang ketiga, tindakan yang tidak diharapkan, yaitu tindakan yang tidak disengaja berupa kecelakaan atau kesalahan dan kelalaian adalah risiko terbesar untuk sistem informasi dan menyebabkan kerugian. Yang keempat, tindakan yang disengaja. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pendahuluan untuk penipuan. Penipuan sendiri adalah mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain secara legal. Untuk tindakan dikatakan curang, maka harus ada yang pertama, pernyataan representasi atau pengungkapan yang salah. 2. Fakta material, sesuatu yang menstimulasi seseorang untuk bertindak. Yang ketiga, niat untuk menipu. Yang keempat, kepercayaan yang dijustifikasi atau dibenarkan. Yang kelima, pencederaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis penipuan. Jenis penipuan ada 2, yaitu pertama, korupsi. Korupsi sendiri adalah perilaku tidak jujur oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan seringkali melibatkan tindakan yang tidak terlegitimasi, tidak bermoral, atau tidak kompatibel dengan standar etis. Yang kedua, penipuan investasi atau investment fraud adalah mispresentasi atau meninggalkan fakta-fakta untuk mempromosikan investasi yang menjanjikan laba fantastik dengan sedikit atau bahkan tidak ada resiko. 2 jenis penipuan yang penting untuk bisnis adalah penyalahgunaan aset, terkadang disebut penipuan karyawan. Nah, penyalahgunaan aset sendiri, nanti para pelakunya biasanya yang pertama, memperoleh kepercayaan atau keyakinan dari entitas yang ditipu. 2. Menggunakan informasi yang penuh dengan tipu muslihat, licik, atau menyesatkan untuk melakukan penipuan. Yang ketiga, yaitu menyembunyikan penipuan dengan memalsukan catatan atau informasi. Yang keempat, jarang menghentikan penipuan secara sukarela. Dan yang kelima, melihat begitu mudah untuk mendapatkan uang ekstra. Yang keenam, menghabiskan uang yang didapat dengan cara tidak benar. Yang ketujuh, menjadi tamak dan mengambil sejumlah uang yang lebih besar dalam jangka waktu yang lebih sering akan membuat resiko terungkapnya penipuan meningkat. Yang terakhir, tumbuhnya kecerobohan dan terlalu percaya diri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai SAS nomor 99 tentang tanggung jawab auditor untuk mendeteksi penipuan. Yang pertama akan membahas mengenai 1. Memahami penipuan. Karena auditor tidak dapat secara efektif mengaudit sesuatu yang tidak mereka pahami, mereka harus memahami bagaimana serta mengapa itu dilakukan. Kedua, mendiskusikan risiko salah saji kecurangan yang material. Ketiga, memperoleh informasi. Dan yang keempat, menilai, mengidentifikasi dan merespon risiko. Yang kelima, mengevaluasi hasil pengujian audit mereka. Yang keenam, mendokumentasikan dan mengomunikasikan temuan. Yang ketujuh, menggabungkan fokus teknologi. Materi selanjutnya yaitu siapa yang melakukan penipuan dan mengapa. Beberapa pelaku penipuan tidak puas dan tidak bahagia dengan pekerjaan mereka dan mencari pembalasan kepada pemberi kerja mereka. Sementara yang lain merupakan karyawan yang berdedikasi, pekerja keras, dan terpercaya. Pelaku penipuan komputer umumnya lebih muda dan memiliki pengalaman dan kemampuan komputer.
Beberapa termotivasi atas dasar rasa penasaran, pencarian untuk pengetahuan, dan keinginan untuk belajar bagaimana beberapa hal dapat bekerja dan tantangan mengalahkan sistem. Beberapa melihat tindakannya sebagai permainan dan bukan perilaku yang tidak jujur. Lainnya melakukan penipuan komputer untuk memperoleh pengakuan di komunitas hacker. Untuk sebagian besar pelaku penipuan, ada 3 kondisi yang dapat disebut dengan segitiga penipuan, yaitu 1. Tekanan, 2. Kesempatan, dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Yang pertama yaitu tekanan. Sebuah tekanan adalah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Tekanan ini ada 3. Yang pertama, tekanan keuangan. Tekanan ini seringkali memotivasi penipuan penyalahgunaan oleh karyawan. Contohnya, hidup di luar kemampuannya dan utang personal yang tinggi. Yang kedua yaitu tekanan emosional. Beberapa karyawan melakukan penipuan karena mereka memiliki perasaan yang kuat atas pemecatan atau percaya bahwa mereka telah diperlakukan secara tidak adil. Mereka mungkin merasakan bahwa bayaran mereka terlalu kecil, kontribusi mereka tidak diapresiasi, atau perusahaan mengambil keuntungan dari mereka. Tekanan yang ketiga yaitu tekanan gaya hidup yang dipengaruhi oleh kebiasaan judi, ketergantungan obat atau alkohol, hubungan seksual, dan tekanan keluarga atau rekan. Segitiga penipuan yang kedua yaitu kesempatan. Adalah kondisi atau situasi termasuk kemampuan personal seseorang yang memungkinkan pelaku untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, melakukan penipuan. Jenis penyalahgunaan yang paling umum adalah pencurian aset. Yang kedua, menyembunyikan penipuan. Salah satu cara untuk menyembunyikan pencurian perusahaan adalah dengan membebankan item yang dicuri ke akun beban. Yang ketiga, mengonversikan pencurian. Contohnya, karyawan yang mencuri persediaan atau peralatan, menjual item atau mengonversikannya dalam bentuk kas. Segitiga penipuan yang ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi memungkinkan pelaku untuk menjustifikasi tindakan ilegal mereka. Seperti yang pertama, justifikasi yang dapat diambil adalah saya hanya mengambil apa yang mereka utang padaku. Yang kedua, sikap, yaitu aturan tidak berlaku untuk saya. Yang ketiga, kurangnya integritas personal, yaitu mendapatkan apa yang saya inginkan lebih penting dibandingkan menjadi pribadi yang jujur. Dengan kata lain, pelaku merasionalisasikan bahwa mereka tidak menjadi tidak jujur, bahwa kejujuran tidak dibutuhkan, atau mereka menilai apa yang mereka butuhkan lebih dari kejujuran atau integritas. Materi selanjutnya, penipuan komputer. Penipuan komputer merupakan setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan sebuah penipuan. Contohnya meliputi pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan, atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, atau data. Contoh yang kedua, ada pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer. Dan contoh yang ketiga, memperoleh informasi atau properti yang tak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Selanjutnya, meningkatnya penipuan komputer. Nah, sistem komputer secara khusus rentan terhadap alasan-alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama, orang yang masuk dalam database perusahaan dapat mencuri, menghancurkan, atau mengganti sejumlah besar data dalam waktu yang sangat singkat dan meninggalkan sedikit bukti. Alasan yang kedua, penipuan komputer dapat lebih sulit dideteksi dibandingkan jenis penipuan lain. Alasan yang ketiga, beberapa organisasi memberikan akses kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok ke sistem mereka. Untuk alasan yang keempat, program komputer perlu dimodifikasi secara ilegal hanya sekali untuk mengoperasikan
program yang tidak sesuai selama program tersebut digunakan. Alasan yang kelima, komputer pribadi sangat rentan. Alasan yang keenam, sistem komputer menghadapi sejumlah tantangan unik. Sejumlah insiden nilai dolar yang mengalami penurunan serta kecanggihan pelaku dalam skema yang digunakan untuk melakukan penipuan komputer meningkat dengan cepat karena beberapa alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama, tidak semua orang sependapat dengan apa yang termasuk penipuan komputer. Alasan yang kedua, banyak contoh penipuan komputer tidak terdeteksi. Alasan yang ketiga, presentase penipuan yang tinggi tidak dilaporkan. Alasan yang keempat, banyak jaringan yang tidak aman. Alasan yang kelima, situs internet menawarkan instruksi langkah demi langkah pada bagaimana melakukan penipuan komputer dan penyalahgunaan. Alasan yang keenam, penegak hukum tidak dapat menjaga pertumbuhan penipuan komputer. Dan alasan yang terakhir, menghitung kerugian sangat sulit. Selanjutnya, klasifikasi penipuan komputer. Yang pertama, ada input penipuan. Nah, cara paling sederhana dan paling umum untuk melakukan penipuan komputer adalah ganti atau memasukkan input komputer. Contohnya, seorang pria menggunakan desktop untuk mempersiapkan tagihan perlengkapan kantor yang tidak pernah dipesan atau dikirim mereka ke perusahaan lokal. Fakturnya kurang dari $300, jumlah yang seringkali tidak membutuhkan persetujuan pesanan pembelian. Presentase tagihan yang tinggi harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua ada penipuan prosesor. Penipuan prosesor merupakan penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Contohnya, perusahaan asuransi menginstal perangkat lunak untuk mendeteksi aktivitas sistem yang abnormal dan menemukan bahwa karyawan menggunakan komputer perusahaan untuk menjalankan situs judi ilegal. Selanjutnya, penipuan instruksi komputer. Penipuan instruksi komputer termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Klasifikasi berikutnya ada penipuan data. Secara ilegal dengan menggunakan, menyalin, mencari, atau membahayakan data perusahaan merupakan penipuan data. Penyebab terbesar pelanggaran data adalah keteledoran karyawan. Karyawan perusahaan lebih memungkinkan untuk melakukan penipuan data dibandingkan pihak luar. Selain itu, lebih banyak kasus yang muncul mengenai karyawan yang mencuri kekayaan intelektual pemberi kerja mereka dan menjualnya ke perusahaan atau pemerintah asing. Dan yang terakhir ada input penipuan. Kecuali diamankan secara benar, tampilan atau cetakan output dapat dicuri, disalin, atau disalahgunakan. Pelaku penipuan menggunakan komputer untuk memalsukan output yang terlihat otentik, seperti cek pembayaran. Saya Nila akan menjelaskan mengenai mencegah dan mendeteksi penipuan, yaitu ada 4. Yang pertama, membuat penipuan agar tidak terjadi. 2. Meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Yang ketiga, meningkatkan metode pendeteksian. Yang keempat, mengurangi kerugian penipuan. Untuk yang pertama yaitu membuat penipuan agar tidak terjadi. Ada beberapa langkahnya, yaitu menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas dan komitmen untuk nilai etis dan kompetensi. Yang kedua, mengadopsi struktur organisasi, filosofi manajemen, gaya operasional, dan risiko yang meminimalkan kemungkinan terjadinya penipuan. Yang ketiga, membutuhkan pengawasan komite audit yang aktif, terlibat, dan independen dari Dewan Direksi. Yang keempat, menetapkan otoritas dan tanggung jawab untuk tujuan bisnis atas departemen dan individu tertentu. Yang kelima, mengimplementasikan kebijakan SDM. Yang keenam, mengembangkan serangkaian kebijakan anti penipuan komprehensif. Yang ketujuh, memberikan karyawan program dukungan. Cara yang kedua yaitu meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Langkah yang bisa diambil yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internet yang kuat. 2. Memisahkan fungsi akuntansi atas otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan.
Yang tiga, mengimplementasikan pemisahan tugas yang jelas antar fungsi sistem. 4. Menjaga akses fisik dan jauh untuk sumber daya sistem terhadap personal yang berwenang. 5. Meminta transaksi dan aktivitas agar diotorisasi dengan personal supervisor yang sesuai. Yang keenam, menggunakan dokumen dan catatan yang dirancang dengan benar untuk menangkap dan memproses transaksi. Cara yang ketiga yaitu meningkatkan metode pendeteksian. Ada beberapa langkah untuk meningkatkan metode pendeteksian. Yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan program penilaian risiko penipuan. 2. Melakukan audit internal dan eksternal secara periodik dan juga audit keamanan. Yang 3. Memotivasi karyawan untuk melaporkan penipuan dengan mengimplementasikan penghargaan whistleblower dan perlindungan bagi mereka yang melakukannya. 4. Menginstal perangkat lunak pendeteksi penipuan. Yang kelima, mengimplementasikan hotline penipuan. Yang keenam, memonitor aktivitas sistem. Cara yang keempat adalah mengurangi kerugian penipuan. Untuk mengurangi kerugian penipuan ada beberapa langkahnya juga, yaitu menjaga asuransi yang memadai. 2. Mengembangkan kontingensi penipuan yang komprehensif, pemulihan bencana, dan rencana kelangsungan bisnis. Yang ketiga, menyimpan salinan backup program dan file data dalam lokasi luar yang aman. Yang keempat, menggunakan perangkat lunak untuk memonitor aktivitas sistem dan memulihkan dari penipuan.